Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dijawab. Di-on-kan suaranya. Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jawab salam. Suaranya jangan di-mute, di-on-kan. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah 23 siswa yang sudah gabung, walaupun sebenarnya masih Ibu mulai ya. Kemarin Ibu sudah share materi di Google Classroom tentang KD1, yaitu hakikat bangsa dan negara. Hakikat bangsa dan negara. Oke. Sebelumnya Ibu bahwa nanti di semester gasal kita akan membahas 5 KD ya. Di semester gasal kita akan membahas 5 KD. Yang pertama, KD yang pertama yang kemarin sudah Ibu share di Google Classroom, yaitu tentang hakikat bangsa dan negara. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang membahas tentang wilayah, tentang warga negara, tentang agama, dan tentang politik. Terus yang kelima, kita akan membahas tentang sistem politik di Indonesia. Nah, itu 5 KD yang akan kita pelajari di semester gasal. Nah, kita langsung masuk ke materi KD 1. Di mana KD 1 itu sudah Ibu share di Google Classroom. Kemarin mungkin baru hanya chatting saja, baru hanya share materi. Jadi ini Ibu beri penjelasan, silahkan didengarkan. Nanti di sesi terakhir ada pertanyaan serta ada absensi. Silahkan nanti kalau Ibu absensi di-on-kan kamera serta suaranya juga di-on-kan. Oke, silahkan didengarkan. Untuk KD 1, hakikat bangsa dan negara, kita kok mempelajari tentang hakikat bangsa dan negara, tujuannya untuk apa? Nanti setelah mempelajari bab KD 1 ini, diharapkan kalian mampu memberikan analisanya tentang apa itu hakikat bangsa dan negara. Nah, jadi setelah mempelajari ini diharapkan kalian bisa menganalisa apa toh itu hakikat bangsa, hakikat negara. Apa saja yang dipelajari? Kita pelajari pengertian bangsa, unsur-unsur terbentuknya bangsa, pengertian negara, unsur-unsur terbentuknya negara, fungsi NKRI, teori fungsi negara, terus sikap nasionalisme dan patriotisme. Oke, untuk yang pertama kita kembali ke pengertian bangsa. Kemarin kalian juga sudah resume ya di Google Classroom. Ada beberapa yang mungkin belum dan Ibu belum lihat ya. Nanti Ibu lihat hasilnya. Yang kemarin belum itu apakah sudah mengumpulkan atau belum? Jika belum, segera dikumpulkan. Nah, hakikat bangsa dan negara. Apa itu pengertiannya? Bentar, Ibu share materinya. Ibu share materi. Apakah suara Ibu sudah jelas? Bisa didengar? Mohon untuk dijawab. Suara Ibu sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Oke. Benar, Bu. Kurang jelas, Bu. Ibu share materi tadi. Sambil menunggu share ya. Jadi, pengertian bangsa itu adalah kumpulan orang yang menempati, ulangi, sebentar,
kumpulan orang yang menempati wilayah tertentu. Apa saja unsurnya? Kemarin ada, kalian sudah meresum, tapi juga ada yang meresumnya asal-asalan sehingga nilainya juga kurang. Tapi ada yang meresum tepat sekali, runtut dan lengkap. Itu nilainya juga bagus. Jadi unsur bedakan, jangan sampai kebalik. Kemarin masih ada beberapa yang kebalik. Jadi bangsa sendiri, negara sendiri, jangan terbalik. Kalau unsur terbentuknya bangsa itu memiliki cita-cita bersama. Apa cita-citanya? Jadi sebelum bangsa Indonesia merdeka, itu punya cita-cita dari Sabang sampai Merauke, punya sejarah yang sama. Apa sejarahnya? Saat itu masih berada dalam belenggu penjajahan. Sehingga mereka mempunyai cita-cita yang sama, pengen merdeka. Mendirikan suatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya terdiri menjadi bangsa Indonesia. Itu unsur terbentuknya bangsa. Jadi punya cita-cita bersama. Cita-citanya apa? Pengen merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Sejarahnya apa? Sama-sama merupakan daerah dari Sabang sampai Merauke saat itu belum merdeka, sama-sama negara jajahan. Terus 3, unsur terbentuknya bangsa itu memiliki adat budaya dan kebiasaan yang berbeda. Jadi punya adat budaya sendiri-sendiri. Tapi walaupun begitu, janganlah perbedaan ini menjadikan pertentangan. Justru perbedaan budaya ini harus kita jadikan warna yang bisa membuat budaya kita semakin kaya. Jadi tetap dalam satu warna, cinta pada bangsa Indonesia, sikap nasionalisme dan patriotisme. Itu tentang bangsa dan unsur terbentuknya bangsa. Sedangkan tentang negara, apa itu negara? Negara adalah wilayah tempat tinggalnya suatu bangsa, di mana suatu bangsa dan para pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, ada apa saja unsur-unsur terbentuknya negara? Jadi ini berbeda. Jangan dicampur baur, jangan sampai juga salah kaprah. Unsur-unsur terbentuknya bangsa, kamu masukkan jadi unsur-unsur terbentuknya negara. Demikian pula sebaliknya. Karena kalau praktek-praktek yang kemarin pada kebalik seperti itu. Jadi Ibu ingatkan dari awal biar tidak terjadi untuk kekeliruan balik gitu ya. Nah, apa saja unsur-unsur terbentuknya negara? Di sini ada 2 unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Apa itu unsur konstitutif? Unsur konstitutif itu unsur yang harus ada. Silahkan Ibu share materinya. Jika belum sudah tampil atau belum sebentar. Lihat belum? Share materinya. Halo, silahkan dijawab. Materi yang Ibu share sudah keluar atau belum? Sudah, Bu. Oke. Terlihat jelas ya? Jelas. Sampai unsur. Jadi saya ulangi, unsur-unsur bentuknya negara itu ada unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif itu unsur yang mutlak, wajib ada. Unsur yang mutlak, wajib ada. Jadi ini wajib, tidak boleh tidak ada. Itu unsur konstitutif. Sedangkan unsur deklaratif itu hanya pelengkap, unsur tambahan saja. Unsur konstitutif itu meliputi apa? Rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Saya ulangi, jadi merupakan unsur yang wajib ada. Kalau tidak ada, tidak bisa terwujud negara. Contoh, mau bentuk negara kok nggak ada rakyatnya? Bisa tidak? Kalau ada pertanyaan, di suaranya di-on-kan. Nggak mungkin kan? Nah, jadi ini dinamakan unsur mutlak yang wajib ada. Unsur konstitutif terbentuknya negara. Nah, rakyat sendiri itu dibedakan menjadi penduduk,
dan bukan penduduk. Penduduk itu seperti kita ini, bertempat tinggal, menetap, bertahun-tahun di Indonesia, maka kita dikategorikan sebagai penduduk Indonesia. Nah, bukan penduduk itu siapa? Orang yang datang ke Indonesia hanya untuk sementara saja. Contohnya turis. Datang ke sini hanya untuk berwisata. Jadi tidak untuk menetap. Nah, maka dikategorikan sebagai bukan penduduk. Itu rakyat ya. Terus yang kedua wilayah. Wilayah meliputi daratan, lautan, udara. Terus ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, unsur terbentuknya negara ada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat. Ada apa saja pemerintah yang berdaulat? Pemerintah yang berdaulat itu ada pemerintah berdaulat ke dalam, ada pemerintah berdaulat keluar. Nah, apa itu pemerintah berdaulat ke dalam dan berdaulat keluar? Coba sekarang Ibu yang dipanggil di on-kan suaranya juga biar tidak ngantuk ya. Coba Mbak Amanda Destriana. Mana Mbak Amanda? Mbak Amanda, halo, on-kan kamera. Iya. Pemerintah yang berdaulat, tadi ada pemerintah berdaulat ke dalam, ada pemerintah berdaulat keluar, ke dalam saja. Apa artinya? Salah tidak apa-apa, kita baru proses belajar. Belajar itu salah nggak apa-apa, nanti Ibu benarkan. Nanti kalau sudah belajar, nah itu harus betul. Karena belajar itu dari bisa menjadi tidak bisa. Silahkan dijawab Mbak Amanda, suaranya yang keras. Berdaulat ke dalam, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Oh iya, betul. Oke. Terus satu lagi, sekarang yang mas-mas. Mas Maulana Hafid Dwi. Mana Mas Maulana? Kalau tadi berdaulat ke dalam, sekarang berdaulat keluar. Apa artinya? Apa ya? Belum saya catat itu yang berdaulat keluar itu. Apa Mas? Yang keras suaranya. Salah tidak apa-apa, kita baru proses belajar. Nanti dari tidak bisa menjadi bisa. Yang berusaha untuk menjawab. Suaranya yang keras? Mas Maulana Hafid. Oke. Ibu ulangi pemerintah ya. Yang berdaulat itu ada berdaulat ke dalam dan keluar. Berdaulat ke dalam itu artinya pemerintah harus mempunyai kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Jadi tidak ada intervensi dari negara lain. Itu punya berdaulat ke dalam. Kalau berdaulat keluar artinya pemerintah mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain tanpa intervensi. Jadi berhak untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain. Oke, itu tentang unsur-unsur terbentuknya negara, unsur konstitutif ya. Kita lanjut ke unsur terbentuknya negara yang unsur tambahan, yaitu unsur deklaratif. Deklaratif itu pengakuan dari negara lain. Nah, unsur deklaratif ini sendiri juga dibagi menjadi de facto dan de jure. Coba silahkan dijawab yang Ibu panggil. Mbak Deliana. Mana Mbak Deliana? On kan kamera. Yang de facto apa? Yang de jure, Bu? Coba de facto saja, Mbak. De facto Paham adalah belum apa yang Ibu tanyakan? Sudah, Bu. Fakto adalah pengakuan atas fakta adanya suatu negara telah terbentuk berdasarkan adanya rakyat wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Contohnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Iya, betul.
Sekarang yang mas-masnya. Kalau tadi de waktu sudah dijawab Mbak Deliana, sekarang coba Mas Bayu. Mas Bayu. Pengakuan secara de jure, apa artinya, Mas? Coba dijelaskan. Halo Mas Bayu, on kan kameranya. Halo Mas Bayu. Halo Mas Bayu. Ditinggal ngapain ya ini ya? Halo Mas Bayu. Ribon, Bu. Ya, tadi kan sudah dijawab temanmu Mbak Deliana, pengakuan secara de facto. Sekarang pengakuan secara de jure apa Mas? Coba dijelaskan. Ayo resumnya kemarin disiapkan. Cuma mengulas loh ini. Mas Bayu, sudah kumpul tugas belum di Google Classroom? Silahkan itu dibaca resumnya. Ayo, kok diam saja. Mungkin bisa dibantu, Mbak. Mana tadi? Bawa aja dulu. Iqbal, ya, Mas Iqbal Ramadan. Mas Iqbal? Halo Mas Iqbal, mana tadi udah muncul? Mas Iqbal, mana on kan kameranya? Jelaskan apa pengertian de jure. Bentar Bu. Ayo, biar Kak cepat. De jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional sehingga suatu negara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa di dunia, Bu. Oke, iya. Ya. Jadi itu unsur-unsur terbentuknya negara. Jadi Ibu kilas balik lagi, kita ulangi. Ada unsur konstitutif dan ada unsur deklaratif. Konstitutif itu wajib mutlak harus ada. Ada 3, rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif hanya bersifat tambahan, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dibedakan menjadi 2 jenis, pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Nah, jangan sampai kebalik antara unsur terbentuknya bangsa dengan unsur terbentuknya negara, ya. Jadi sendiri-sendiri. Karena tahun kemarin banyak yang kebalik, terjadi kebalik gitu. Jangan sampai. Kita lanjut. Sekarang tentang tujuan NKRI. Tujuan NKRI itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Coba silahkan yang Ibu panggil namanya untuk menjawab. Fadil Nur Samsi. Mas Fadil. Tujuan NKRI, sebutkan satu saja. Halo Mas Fadil. On kamera dan tanya Mas. Sambil Ibu absen ini. Tujuan NKRI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, yang lain. Oke, jadi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus yang kedua tujuannya coba dijawab Mbak Balesta. Mbak Balesta. Nanti yang Ibu panggil menjawab. Bu, saya cowok, Bu. Bu, saya cowok, Bu. Mas Balesta. Maaf. Apa, Bu? Apa? Pertanyaannya apa? KRI yang kedua. Yang ada di dalam pembukaan alinea keempat. Yang keras ya. Bentar. Cariin dulu. Bentar, Bu, bentar. Ya, semua siap. Jadi saat dipanggil itu cepat. Aduh, mana ya? Belum tak catat itu, Bu. Saya nggak nyatat yang itu.
Bikin lama. Jadi Ibu ulangi ya. Kalau ini semua masih ada yang beberapa belum bisa. Setelah Ibu jelaskan harus bisa. Jadi tujuan NKRI itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Tentunya tidak asing lagi. Dulu kan setiap upacara itu didengarkan, dibacakan. Otomatis setiap saat upacara kan dengarkan. Lama-kelamaan kan hafal dengan sendirinya. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu tujuan NKRI. Tercantum di mana? Di dalam pembukaan UUD 1945, lebih tepat lagi di alinea keempat. Diingat. Nah, setelah tujuan kita meninjau ke fungsi negara. Yang terakhir, fungsi negara. Fungsi negara yang pertama itu melaksanakan penertiban, law and order. Nah, coba disimak di lingkungan masing-masing. Pernah enggak di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar, terjadi bentrokan? Pernah tidak? Silakan suaranya di-on-kan. Apa aman-aman saja semua daerahnya? Pernah enggak di daerah kalian terjadi bentrokan? Tidak, Bu. Sama sekali? Kayaknya. Berarti aman-aman semua. Nah, Bu. jika ada terjadi bentrokan, biasanya karena di sini tadi fungsi negara itu melaksanakan penertiban. Nah, siapa yang biasanya kalau terjadi bentrokan, yang menertibkan itu siapa? Sebagai negara. Alatnya siapa? Ayo, semua jawab. Yang bisa. Ayo, dijawab. Jangan cuma diam. Salah tidak apa-apa. Kita kan baru belajar. Yuk latihan mengemukakan pendapatnya. Jadi misalkan terjadi bentrokan di masyarakat. Karena tadi fungsi negara itu melaksanakan penertiban, law and order. Nah, siapa yang menertibkan biasanya? Lembaganya siapa? Pemerintah. Siapa Mas Maulana? Ayo dijawab. Salah tidak Pemerintah. Polisi. Polisi. Pemerintah. Ada lagi yang lain? Hansip. Hansip. Ada lagi? Masih ada? Ayo, yang tugasnya menertibkan. Polisi, Bu, polisi. Ya. Jadi sudah minimal kalian bisa menyebutkan. Satpol Ya. PP, Bu, Satpol PP. Satpol PP. Juga. Menertibkan. Misalkan dikaitkan. Kepala desa, Bu. Coba aja dikaitkan, nggak usah jauh-jauh. Di masa pandemi ini, kan ada masa PPKM. Nah, ada jam toh diatur masa PPKM di sini. Nah, coba untuk tidak mematuhi peraturan, tidak mematuhi sesuai jam, pasti akan ada penertiban dari petugas. Akan ditertibkan ya. Itu contoh kecil saja, salah satu contoh saja. Karena sedang masa PPKM. Pasti ada penertiban. Oke, terus sekarang fungsi yang kedua, mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran rakyatnya. Coba, ini juga disimak di wilayahnya masing-masing. Kaitkan dengan masa pandemi ini. Karena di sini fungsi negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Coba, apa benar di lingkungan kalian negara ini mengusahakan kesejahteraan? Coba disimak, dilihat. Pernah menyimak enggak kalian? Adakah bantuan yang diberikan pemerintah kepada rakyat sekitar, rakyat sekitarmu, di RT-mu? Pernah, Bu. Ada kan? Nah, Ada, itu Bu. menunjukkan salah satu bukti jika di sini negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ya. Jadi diberikan bantuan di saat yang masa pandemi, banyak yang susah untuk mencari nafkah, maka ada pemerintah memberikan beberapa bantuan kepada mereka yang tidak mampu. Terus kita lanjut ke fungsi negara yang pertahanan. Nah,
Di sini apabila keadaan negara dalam keadaan terancam, nah, maka negara dilengkapi dengan alat pertahanan. Siapa biasanya alat pertahanan negara? Alat pertahanan negara. Kalau negara dalam keadaan terancam, ada ancaman di luar. TNI. Tentara Nasional Indonesia. Alat pertahanan negara. Terus lanjut ke itu fungsi negara. Jadi Ibu ulangi, tadi fungsi negara sudah, tujuan sudah, unsur-unsur terbentuknya bangsa sudah, unsur-unsur terbentuknya negara. Sekarang kita lanjut ke nasionalisme dan patriotisme. Jadi kita dari Sabang sampai Merauke punya beragam kebudayaan yang berbeda-beda. Jangan sampai perbedaan tersebut menjadikan kita terpecah. Ya. Jadi tetap dianggap sebagai yang perbedaan tersebut justru akan menambah kekayaan budaya, menambah warna budaya di Indonesia. Sehingga kita akan semakin mencintai tanah air Indonesia. Jadi harus muncul sikap nasionalisme, cinta pada tanah air. Sikap patriotisme, rela berkorban. Nah itu. Contohnya apa saja sikap nasionalisme dan patriotisme? Contoh yang paling mudah, misalkan ada contoh di sekolah, apa? Mengikuti upacara bendera. Bisa juga di rumah menjaga nama baik keluarga. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan, Ibu jelaskan dari materi yang Ibu berikan. Silahkan nanti jika ada yang mau bertanya. Terus ini akan Ibu absen. Namun sebelum Ibu absen, untuk minggu depan, silahkan materi ini. Ya, ada apa Mbak Keisha? Astagfirullah, maaf Bu, Meli. Ya, di-mute-kan. Oke, diperhatikan. Untuk minggu depan, silahkan itu materi yang sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu share di Google Classroom. Silahkan dipelajari. Minggu depan akan Ibu share link untuk latihan soal lewat Google Form, ya. Yang nanti kalian tinggal mengerjakan dengan link tersebut. Langsung kirim, nanti ada 10 pilihan ganda untuk pertemuan minggu depan. Jadi silahkan dipelajari materi KD1, biar nanti hasil pengerjaannya bagus. Terdengar? Terdengar penjelasan dari Ibu? Ya Bu. Ya Bu. Oke, Ibu akses. Yang Ibu panggil namanya silahkan di-on-kan kamera dan di suaranya di-on-kan. Jawab hadir. Mas Afrisal Gusti. Bu azan. Mana Mas Afrisal, on-kan kameranya. Afrisal mana Afrisal Gusti? Halo. Ya. Sudah ngumpul tugas belum di Google Classroom, Mas? Afrisal? Nanti Ibu cek kembali. Sudah kumpul tugas resumnya? Nanti Ibu cek kembali yang belum ada. Kawan nanti. Ahmad Dedi Setiawan. Ahmad Dedi. Ya. Kamera. On-kan kameranya. Oke. Terus Mas Ahmad Rosid. Ahmad Rosid. Kok diceluk orang? Ahmad Rosid mana? Ahmad Rosid mana? On-kan kameranya. Bravo. Ahmad Rosid. Mana? Ya. Kok pas malu-malu ya? Kan Ibu pengen lihat apakah rambut kalian itu panjang atau tidak. Ya. Kalau panjang ya dipotong ya. Biar rapi, jangan sampai rambutnya panjang. Sampai Mbak Alisa Putri. Mana Mbak Alisa Putri? Mbak Alisa Putri. Ya biar
Makanya siap-siap on kan kamera. Alisa. Iya, Bu. Ya ini di absen. On kan? Alisa. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak, Mbak? Iya, Bu. Sudah nggak ada yang tanya kan? Halo. Lanjut, Mas. Alfarel Rafistia. Jadi di-on-kan kameranya biar Ibu tidak keliru. Nanti ada cowok dipanggil Mbak ya. Dipanggil Mbak ternyata cowok. Jadi biar kenal silakan di-on-kan. Alfarel mana? Alfarel. Bola, Bu. Alfarel mana? Tugasnya sudah on-kan kamera, Mas. Bu. Tugasnya gimana, Mas? Sudah? Beres? Dah. Oke. Lanjut selanjutnya Amanda. 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 Mana Mbak Amanda? On-kan kameranya Amanda. Ayo biar cepat. Waktunya habis. Oke. Lanjut. Berikutnya Amiro. Mbak Amiro. Mana Mbak Amiro? Oke. Lanjut berikutnya. Galesta Megatama. Mana? Tunjukkan on kameranya. Ya, Bu. Galesta Megatama. Oke. Deliana Purbasari. Mana? Hadir, Bu. Oke. Diandra. Mana Mbak Diandra? Nah ini kalau nggak di on kan kamera itu nanti salah Ibu anggap Mbak loh. Ternyata Mas setelah di on kan baru. Diandra Yulian, Mas ya ini ya. Oke lanjut Dimas Fardiansyah, Mas Dimas mana Mas Dimas? Mas Dimas mana? Mas Dimas mana Mas Dimas? Mana Mas Dimas? Ayo ya enggak jawab berarti kita anggap tidak hadir. Mana? On kan kameranya. Dimas Ferdiansah, on kan? Ayo on kan. Biar Ibu kenal. Oh kita belum tatap muka, cuma tatap muka. Ini belum biar Ibu kenal. Mas Dimas. Dimas mana Dimas? On kan? Dimas Ferdiansah. Dianggap tidak hadir loh. Ini mesti ditinggal tidur, ini terlelap ini. Halo. Nah, bikin lama ini. Ayo, on kan suara dan kameranya. Mas Dimas. Hadir apa tidak? Tidak menjawab berarti tidak hadir. Dimas Ferdiansah. Dimas Ferdiansah. Ditandanya. Udah benar. Terus selanjutnya Adil tadi sudah menjawab. Ya Fauzia. Hadir, Bu. Fauzia. Mana? Ya. Fendi Aci, Febriansah. Fendi Aci. Fendi mana Fendi? Fendi. Hadir, Bu. Oke. Selanjutnya Elang Setiawan. Hadir, Bu. Hadir. Elang mana? Elang. Kontak kameranya. Elang. Tugasnya dia Mas. Elang. Ya beres loh. Elang. Nanti Ibu lihat yang ternyata masih sampai pertemuan yang ketiga ini. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Terus lanjut. Nah. Ini kok baru ada yang gabung. Sudah mau bubar. Habis Galang, lanjut ke Galih Abdul Aziz. Prabu ada. Saya nangis apa ya?
Buka Y, kamera. Mana Galih? Donasi Kak Ike. Ada malu-malu ya. Sampun Bu, sampun. Saat absensi ada kok malu-malu. Terus berikutnya Gita Ramadhani. Mana Gita Ramadhani? Gita Ramadhani. Mbak Gita. Masa apa absen kerja? Jawab. Ayo. Gita, mana Gita? Ayo biar lebih cepat. Aku absen kerja. Menjawab dianggap alfa loh. Berarti hanya join tinggal begini. Masa? Gita Ramadhani. Mbak Anda? Muhammad. Hanum Pramita. Hanum Pramita. Hanum, mana Hanum? Silahkan sambil yang sudah di absen, silahkan boleh di foto hasil Google Meet kita di share di grup PKN. Boleh keluar atau Bu? Ya sudah. jadikan DP untuk grup PKN. Siapa saja boleh nanti yang terbaik jadikan DP untuk grup PKN. Hanum mana Hanum? Hanum nggak ada. Kita nggak ada. Happy ending forever. Mana? Ada Bu, ada. Ini sebagai lagu. Happy. Ada Bu, ada. Oke, Mas. Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan. On kan mana Iqbal Ramadan? Oke. Sekarang dia Bella. Dia Bella. Ada Bu, ada. Reza Bella. Mana Reza? Reza. Ayo yang ayo. Kita mana tuh? Reza Bella. Linda Amel. Polan. Linda Amel. Pengen ngomong ke orang ngerti. Linda. Ada Gitu. Mana? On kameranya. Teman-teman. Kameranya. Ya, Reza juga. Tadi ditinggal ngapain? Linda, mana Linda? Ya. Linda, on-kan kameranya. Maulana Hafid. Maulana Hafid. Mas, Maulana Hafid. Maulana Hafid, oke. Terus Melisa Maharani. Melisa Maharani. Ada Bu. Mana? Melisa Maharani. Kan kameranya Mbak, dari Ibu Tepang. Dari Ibu mengenal mukanya, oke. Lanjut Monik. Monik Natalia. Monik Natalia. Mana? Monik. Mana? Monik Natalia Nur. Mana Monik Natalia Nur? On-kan dulu kameranya. Boleh keluar gak Bu? Sebentar ya. Oke, tinggal satu saja. Muhammad Afandi Amirul Falah. Oke. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Silakan PKN sesuai jadwalnya dipantau informasi lewat grup PPKN biar tidak ketinggalan informasi ya. Terus semangat belajar ya. Muncul rasa cinta pada tanah air. Jangan perbedaan menjadi perpecahan, tapi justru jadikan warna yang bisa mempersatukan, membuat rasa bangga dan cinta pada tanah air. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk keluar.